Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang fiber optik. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Fatoni. Perkenalkan, nama saya Rifasih Aswar Abdillah. Perkenalkan nama saya Rifdun Wisnaya Abimanyu. Pertama-tama adalah pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi adalah salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri perkembangannya. Semakin banyak teknologi-teknologi yang berkembang sehingga memunculkan banyak inovasi baru yang mendukung berbagai kebutuhan manusia. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan yang sangat pesat adalah telekomunikasi, di mana fiber optik telah menjadi salah satu teknologi unggulan yang mendukung kemudahan bagi kehidupan manusia pada era modern ini. Fiber optik adalah media transmisi berbasis cahaya yang menawarkan berbagai kemampuan luar biasa dalam mendukung kebutuhan komunikasi modern, termasuk kecepatan transmisi data yang tinggi, kapasitas yang besar, dan daya tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Sejarah pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1930, dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Inggris dan Jepang. Pada tahun 1980-an, sarana optik sudah dapat transmisikan gelombang dengan baik. Pada tahun 1997, fiber optik menghubungkan seluruh dunia melalui link around the globe atau FLIT, jaringan paling terpanjang di dunia. Di Indonesia, pada tahun 1996, penggunaan cerot optik single mode oleh PT Telkom dan Indosat. Pada tahun 1999, pembangunan sistem komunikasi kabel laut atau SKKM yang menghubungkan beberapa daerah di Indonesia. Fiber optik kini digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya backbone jaringan, transmisi data jarak jauh, internet, dan telekomunikasi, menunjang kecepatan dan akurasi pengiriman data dalam dunia bisnis dan industri telekomunikasi. Bagian dari fiber optik. Yang pertama adalah core atau inti, terbuat dari kaca atau plastik, diameter kecil 2 hingga 50. Jalur utama bagi cahaya untuk bergerak dan mentransmisikan sinyal. Yang kedua ada cladding, lapis pelindung di sekitar inti, lebih besar daripada inti, sekitar 5 hingga 6. Berfungsi memantulkan cahaya kembali ke inti untuk mencegah kehilangan sinyal. Yang ketiga adalah coating atau lapis pelindung elastik untuk melindungi dari kerusakan heating, longsoran, atau kelembapan. Selanjutnya adalah strange member. Elemen pertahan yang memberikan kecepatan, upload, dan menjaga integritas fisik selama instalasi. Biasanya terbuat dari bahan kuat seperti Kevlar. Yang terakhir adalah outer shell. Lapis luar yang melindungi semua komponen dan kerusakan fisik, cuaca, dan elemen lingkungan. Terbuat dari bahan tahan lama dan fleksibel. Oke, prinsip kerja fiber optik. Fiber optik beroperasi berdasarkan prinsip memantul dan membiaskan cahaya yang memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi dan efisiensi yang luar biasa. Berikut adalah penjelasan yang lebih perinci mengenai prinsip kerja fiber optik. Yang pertama yaitu transmisi sinyal. Transmisi sinyal yaitu melakukan sumber cahaya atau laser atau LED mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Cahaya dikirimkan ke dalam serat optik melalui inti atau core kabel. Yang kedua, memantulkan internal total. Cahaya yang memasuki inti akan dipantulkan kembali ke cladding jika sudut datang lebih besar dari sudut krisis. Jenis-jenis fiber optik. Yang pertama yaitu single mode fiber. Memiliki inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8 sampai 10 mikrometer. Kabel ini hanya menggunakan satu mode cahaya untuk merambat. Keunggulan dari single fiber mode yaitu transmisi jarak jauh hingga 100 kilometer dengan kekurangan sinyal yang signifikan, kecepatan tinggi dan durung-durung. Sing mau.
multimode fiber atau MMF. Memiliki inti yang lebih besar, biasanya antara 50 hingga 562,5 mikrometer, untuk memungkinkan banyak mode cahaya untuk merambat secara bersamaan. Keunggulannya biaya lebih rendah dan lebih mudah diinstal, cocok untuk aplikasi jarak pendek, biasanya hingga 2 kilometer. Kekurangan dispersi dan atenuasi tinggi, menurunkan kualitas sinyal pada jarak jauh. Yang ketiga yaitu tipe kabel fiber optik berdasarkan struktur. Yang pertama, thick buffered. Lapisan buffered, lapisan buffered pelindung di sekitar setiap serat tahan kerusakan fisik. Digunakan di dalam gedung atau pusat data. Yang kedua, ribbon. Serat optik diatur dalam bentuk pita, memungkinkan kapasitas serat tinggi, sering digunakan di pusat data. Yang keempat, lost tube. Digunakan untuk jaringan outdoor dengan tabung longgar dan memungkinkan pergerakan serat, tahan terhadap kerusakan fisik akibat suhu dan tekanan. Yang keempat, hybrid fiber optik kabel. Menggunakan jenis single mode dan multimode dalam satu kabel, memberikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi. Lanjut, lanjut. Sifat kimia fiber optik, kestabilan terhadap bahan kimia terbuat dari kaca silika, sangat stabil dan tahan terhadap reaksi kimia. Tidak mengalami korosi atau oksidasi, lebih awet dibanding kabel tembaga. Ketahanan terhadap karat dan oksidasi. Fiber optik tidak menggunakan material logam sehingga tidak terpengaruh oleh karat atau oksidasi. Ketahanan terhadap kelembapan tidak terpengaruh oleh kelembapan, menjadikannya lebih stabil dalam kondisi lembab dibanding kabel tembaga. Untuk sifat fisika fiber optik, ada indeks bias dan refleksi internal. Perbedaan indeks bias antara inti dan cladding memungkinkan pemantulan internal total, menjaga cahaya tetap berada dalam inti serat. Peredaman attenuation, fiber optik memiliki redaman yang rendah, terutama pada panjang gelombang 1550 nm, memungkinkan transmisi data jarak jauh tanpa banyak kehilangan sinyal. Panjang gelombang fiber optik beroperasi pada panjang gelombang 1310 nm dan 1550 nm yang memberikan rendaman rendah dan memungkinkan transmisi data jarak jauh. Kecepatan transmisi cahayanya, kecepatan transmisi cahaya dapat dalam fiber optik sangat tinggi, lebih cepat dibandingkan kabel tembaga, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan latensi rendah. Selanjutnya ada sifat listrik fiber optik. Isolator listrik fiber optik tidak menghantarkan arus listrik, menjadikannya sangat aman digunakan dalam sistem yang sensitif terhadap arus listrik. Untuk ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik, fiber optik tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik, menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan dengan banyak perangkat elektronik. Keamanan data fiber optik yang sangat sulit untuk disadap karena sinyal cahaya tidak bisa diakses tanpa merusak kabel tersebut. Manfaat dari fiber optik yang pertama ada kecepatan dan kapasitas tinggi, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, mendukung aplikasi seperti video definisi tinggi, konferensi video, dan cloud computing. Kedua, ada jangkauan yang lebih jauh, komunikasi jarak jauh tanpa kehilangan sinyal yang signifikan, ideal untuk jaringan global dan sistem komunikasi antar negara. Ketiga, tahan terhadap kondisi ekstrim,
tidak terpengaruh, tidak terpengaruh oleh cuaca ekstrim, kelembapan, atau suhu ekstrim. Cocok untuk aplikasi dalam industri minyak, komunikasi bawah laut, dan lingkungan luar angkasa. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh gangguan listrik. Tahan terhadap interferensi elektromagnetik, memastikan stabilitas komunikasi. Yang kelima, ada ukuran dan bobot ringan. Kabel kabel lebih ringan dan tipis dibanding kabel tembaga, memudahkan instalasi dan mengurangi biaya. Yang keenam, ada ketahanan terhadap korosi, lebih awet dalam jangka panjang dibanding kabel tembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.